Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa in asdaqal hadits kitaballah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah. Karena di pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk memuji dan memuja, mensyukuri nikmat-nikmatnya atas hidayah yang dilimpahkannya. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai datangnya hari kebangkitan. Sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Barakallahu fikum. Idul Adha atau Idul Qurban adalah pelaksanaan ibadah yang sangat agung yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak dari ibadah-ibadah agung yang disyariatkan di hari-hari ini yang paling mulia. Di hari yang mana amalan saleh paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-a'malu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ushr." Faqalu, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah." Faqal, wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika syai'. Akhrajahu al-Bukhari. Yang artinya tidak ada di mana hari-hari yang mana amalan saleh, amalan ibadah lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melainkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat serentak bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar menuju jihad, pertempuran di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan
jiwanya dan hartanya, dan dia tidak kembali dengan suatu apapun. Itulah yang bisa menandingi amalan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan hari ini adalah puncaknya, di mana hari-hari dunia yang paling utama. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, afdalu ayyami dunya yauman nahri wa yaumil qir. Yang artinya, hari-hari dunia yang paling utama yaitu hari menyembelih. Hari ini tanggal 10 di bulan Zulhijjah, dan hari setelahnya tanggal 11. Maka ini adalah kesempatan bagi kita di hari-hari terakhir dan puncaknya untuk memperbanyak membesarkan Allah dan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'syiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun harus dipahami, hakikat takbir bukan hanya sebatas di lisan, tapi membesarkan Allah dengan hati, merasakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya seagung-agungnya. Ketika kita merasakan kebesaran Allah di hati kita, itulah yang akan menimbulkan rasa takut kepada Allah dan rasa tunduk kepadanya. Orang yang mengagungkan Allah dengan hatinya, dia tidak akan berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala sepi maupun dikala ramai, karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya dimanapun ia berada. Orang yang mengagungkan Allah dengan hatinya, bukan hanya dengan lisannya, dia akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan perintah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang paling utama adalah menjauhi perbuatan syirik. Orang yang mengagungkan Allah dengan hatinya, dia akan senantiasa beristighfar dan bertaubat atas segala dosa-dosanya, memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahannya. Maka dari itu sudah sepatutnya kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan kita maupun dengan hati-hati kita, agar wabah corona yang kita alami saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah setahun lebih kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan wabah virus corona. Namun sampai saat ini belum kunjung hilang, bahkan bertambah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudi mengangkat wabah ini kalau kita dan kaum muslimin secara umum masih bergelimang dengan dosa dan maksiat, enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seagung-agungnya. Karena bala dan musibah tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena maksiat, perbuatan dosa, dan tangan-tangan kotor manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma nuzzilal bala illa bi dzambin wa la rufi'a illa bi taubah." Yang artinya, tidaklah bala itu turun, wabah itu turun kepada kita semua, melainkan karena dosa-dosa kita. Dan tidak pula wabah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya musibah
yang turun kepada kita dikarenakan ulah tangan manusia itu sendiri, tangan kotor-kotor manusia itu sendiri, dan perbuatan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala tegaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu atau kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah manusia, tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan mereka kembali, mudah-mudahan mereka bertaubat, mudah-mudahan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah jelaslah bagi kita semua para jemaah sekalian, ayat dan hadis, bahwasanya wabah yang kita rasakan saat ini adalah akibat perbuatan dosa dan maksiat. Sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, marilah pada kesempatan hari ini, di hari yang mulia, di mana amalan saleh dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seagung-agungnya, bukan hanya dengan lisan-lisan kita, dengan ucapan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan hanya dengan lisan kita, tapi kita berusaha untuk memahami makna dari kata takbiran tersebut. Bahwasanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seagung-agungnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian sehubungan dengan Idul Kurban, mengingatkan kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam yang telah kita ketahui kisahnya, dan juga memerintahkan kepada kita untuk berkurban, menundukkan kecintaan kita kepada harta, hawa nafsu, dan kepada apapun yang kita miliki untuk dijadikan Allah Jalla wa Ala lebih dicintai dari apapun yang ada di dunia ini. Inilah makna kurban yang sejatinya. Orang yang menundukkan hawa nafsunya terhadap kecintaannya terhadap dunia dan menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya, ia akan merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaih mimma siwah." Yang artinya, 3 hal yang barang siapa memiliki 3 hal ini, maka dia akan merasakan manisnya keimanan, yaitu hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan harta yang ia miliki, daripada keluarga, anak, istri, kendaraan, dan yang lainnya. Orang yang semacam ini, maka dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan yang dirasakan oleh para sahabat.
yang dirasakan oleh para sahabat ajma'in. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Mereka itulah orang-orang yang khusyuk hatinya. Orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Barakallahu fikum. Bagi kita yang berkurban pada hari ini, janganlah kalian merasa berbangga diri. Janganlah kalian merasa berbangga diri dengan kurban-kurban yang kalian, baik karena jenisnya ataupun besarnya. Janganlah berbangga diri kalian, karena hal itu tidaklah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang hal tersebut. Yang Allah lihat adalah keikhlasan. Keikhlasan yang ada di dalam hati kita dan ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Adapun jenis dan besar ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanul taqwa minkum. Sungguhnya daging-daging dan darah itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id, di akhir khutbah beliau mendekat kepada jamaah wanita dalam rangka menyampaikan pesan khusus kepada putri Bani Adam, sebagaimana sabdanya, ya ma'syaran nisa isma'uli, dengarkan wahai para wanita, dengarkan para ummahat, dengarkan para ibu-ibu sekalian. Di akhir khutbah Id, Rasulullah SAW mendekat kepada para jamaah wanita untuk memberikan pesan khusus kepada mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian paling banyak. Fa inni uritukunna aktsari ahli nar. Faqulna wa bima ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuksirul la'n wa takfurul ashir. Yang artinya, sesungguhnya aku melihat kalian banyak sebagai penduduk neraka. Maka mereka serentak bertanya, disebabkan apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, disebabkan kalian banyak melaknat suami-suami kalian, dan disebabkan kalian mengingkari kebaikan suami, kurangnya bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suami, lalu ia ingkari dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berterima kasih kepada suaminya. Maka seketika itu, setelah Rasulullah SAW menyampaikan nasihat tadi, maka seketika itu para wanita bersedekah. Mereka bersedekah dengan apa yang mereka miliki, baik dengan perhiasan yang dipakai tanpa mereka pulang terlebih dahulu. Mereka bersedekah dengan cincin mereka, gelang mereka, dengan perhiasan yang ada pada mereka. Maka bersedekahlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini kiranya bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang telah disampaikan tadi dan bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innakal Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innakal Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ورحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة الأمور المؤمنين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.